warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Tadi dari sisi substansi pelaksanaan MBKM hingga penjaminan mutunya ini sudah disampaikan oleh para pakar, para ahli tentunya. Tadi dari Bapak Ibu narasumber. Dari sisi kami mungkin dari PD Dikti izin sharing sedikit bagaimana sih secara teknis mungkin ya pelaporan di PD Diktinya. Mungkin konsep yang pertama yang perlu dipahami bahwa PD Dikti itu kita merancang dia sangat fleksibel sehingga seharusnya bisa mewadahi seluruh varian pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi sehingga bisa didatakan seluruhnya di PD Dikti. Namun mungkin sebelum masuk ke detail lebih lanjutnya, ini saya mungkin mengingatkan kembali dulu Bapak Ibu sekalian ya di sisi teknis maupun mungkin dari Bapak Ibu pimpinan bahwa pelaporan di PD Dikti itu terbagi dalam dua checkpoint ya. Yang pertama pelaporan KRS, kemudian yang kedua pelaporan KHS. Di mana setiap pelaporan ini keseluruhannya baik yang KRS maupun KHS ya dalam satu periode akademik itu kan dilaporkan di semester ganjil dan semester genap. Nah, maksimal semester ganjil ini, mohon izin Bapak Ibu sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di mana pelaporan di PD Dikti tadi itu yang perlu diperhatikan mungkin batas-batas pelaporannya. Nah, di mana ini semester ganjil di PD Dikti itu maksimal sampai di 30 April. Jadi pelaporan semester ganjil secara nasional di PD Dikti itu kita ada waktu-waktu pelaporan ya. Di mana pada waktu tertentu periode pelaporan atau pelaporan untuk semester tersebut di aplikasi kita tutup. Jadi semester ganjil itu maksimal di 30 April, kemudian di semester genap itu maksimal 30 Oktober. Nah, untuk yang kemarin semester ganjil ini kita perpanjang periode pelaporannya sampai di akhir Mei. Seharusnya batas-batas pelaporan ini tidak menjadi kendala ya di perguruan tinggi dalam hal menyampaikan data. Kenapa? Karena wajarnya itu ini satu periode pelaporan di PD Dikti ini bisa mencapai 8 bulan ya, 8 bulan atau 10 bulan. Misalnya semester ganjil bagi yang mulai di bulan 6 atau di bulan Juli ya, Juli atau Agustus. Ini sangat lama waktu pelaporan di PD Diktinya karena sampai di bulan April ya, artinya sampai di semester genap. Kemudian yang semester genapnya ini juga sangat lama sampai di 30 Oktober sehingga harapan kami tidak ada mungkin tidak menjadi kendala di perguruan tinggi dalam melaporkan data dari sisi periode pelaporan karena periode pelaporan ini waktunya sangat panjang. Kalaupun misalnya terkendala dengan periode yang sudah tutup, nilai konversinya misalnya baru disampaikan atau baru keluar, nah itu dimungkinkan juga dilaporkan kembali di PD Dikti. Nanti ada mekanismenya yang kita sebut dengan ini ya, Bapak Ibu sekalian, mekanismenya dengan pembukaan periode pelaporan lampau. Itu bisa juga diajukan di PD Dikti. Jadi kalaupun misalnya sudah sangat terlambat untuk pelaporan ganjilnya, nilai konversinya misalnya baru didapatkan dari prodi atau dari akademik, lewat dari batas pelaporan maksimal di PD Dikti itu tetap bisa dilaporkan juga dengan nanti mekanismenya mengajukan pembukaan periode pelaporan. Kemudian yang berikutnya, di PD Dikti itu kita klasifikasikan jenis pelaporannya ya itu menjadi dua. Jadi dua bagian besar. Dari 9 kegiatan kampus Merdeka, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau KKN tematik ya, kemudian terakhir bela negara. Dari 9 kegiatan itu kita kelompokkan menjadi dua berdasarkan pola pelaporan di PD Dikti. Jadi berdasarkan pola pelaporannya di PD Dikti kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama
pelaporan untuk yang sifatnya pertukaran pelajar atau perkuliahan, kemudian ada pelaporan di PDDikti yang sifatnya untuk non pertukaran pelajar. Nah, tujuan kita klasifikasikan ini atau kita kelompokkan nanti supaya memudahkan mungkin Bapak Ibu di sisi teknis untuk mengingat dalam hal melaporkan di PDDikti bahwa dari 9 kegiatan ini yang perlu diperhatikan cuma dua poin besar ya. Pelaporan yang sifatnya pertukaran pelajar, kemudian yang non pertukaran pelajar. Kurang lebih klasifikasinya seperti ini yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini dari sisi PDDiktinya. Kita tidak berbicara dari sisi substansinya ya, tapi dari sisi teknis di PDDiktinya seperti apa. Yang mana tadi kita klasifikasikan pertukaran pelajar dan non pertukaran. Terus pertukaran pelajar ini dikelompokkan menjadi dua lagi. Pertukaran pelajar dalam perguruan tinggi, kemudian pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Nah, pertukaran pelajar yang dalam perguruan tinggi itu sendiri, kalau di PDDikti itu tidak perlu dilakukan konversi. Jadi di PDDikti tidak perlu ada konversi, sedangkan pertukaran pelajar antar perguruan tinggi ini baru dilakukan konversi untuk pelaporan di PDDiktinya. Sedangkan untuk yang non pertukaran itu kan sifatnya pasti keluar kampus semua, tentunya nanti perlu dilakukan konversi. Kita klasifikasikan seperti ini menjadi dua karena menu konversi ya, tempat melakukan konversi tadi, baik itu yang sifatnya mungkin per mata kuliah ataupun yang dikonversi ke free form, itu tempat konversi di PDDiktinya nanti akan berbeda antara yang pertukaran pelajar dengan non pertukaran pelajar. Makanya dari sisi pelaporan tadi kita kelompokkan menjadi dua karena untuk melakukan konversi itu merupakan fitur yang berbeda antara yang pertukaran pelajar dan non pertukaran. Ini saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai mungkin dari yang pertukaran pelajar sifatnya internal. Ada 3 poin penting mungkin yang cukup kita pahami bersama Bapak Ibu. Cukup diingat ya, satu, di status aktivitas kuliah mahasiswa semesteran, status semesteran mahasiswa itu dipilih pilihannya yang sedang kampus merdeka. Kemudian ini untuk yang pertukaran pelajar internal ya. Kemudian itu dibuat kelas perkuliahan yang akan ditempuh mahasiswa. Jadi kelasnya kelas reguler saja. Kelas reguler misalnya tadi masih dalam satu perguruan tinggi, mahasiswa dari prodi biologi misalnya mau mengambil kelas kampus merdeka di kedokteran, ini misalnya di kedokteran, maka kelasnya ini dibuat di kelas di prodi kedokteran, kelas reguler dibuat di kelas kedokteran. Kemudian nanti poin 3, mahasiswa yang tadi niat akan mengambil kegiatan kampus merdeka tersebut untuk yang internal, itu nanti didatakan masuk ke kelas reguler yang tadi sudah dibuat. Jadi dia mahasiswa biologi dari prodi biologi mengikuti perkuliahan di prodi kedokteran, kelas perkuliahan yang ada di prodi kedokteran. Nilainya tidak perlu dikonversi, nanti mendapatkan nilai dari kelas itu langsung. Itu untuk di PDDikti, khususnya yang pertukaran pelajar internal. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi dipilih aktivitas perkuliahan mahasiswanya, dipilih yang kampus merdeka, kemudian dimasukkan di kelas perkuliahan, kelas kuliahnya dibuat kelas kuliahnya seperti ini, tampilan saja buat kelas kuliah seperti biasa, nanti dimasukkan mahasiswanya di-assign ke kelas tersebut. Jadi sangat simpel ya untuk yang pertukaran pelajar internal. Ini sama dengan pelaporan perkuliahan biasa di PDDikti, bedanya hanya lintas prodi sebenarnya. Jadi dia mengikuti kelas perkuliahan di prodi lain. Kemudian untuk yang pertukaran pelajar eksternal, step awalnya sama, yaitu mendatakan status aktivitas mahasiswa, status aktivitas kuliah mahasiswanya dengan pilihan sedang kampus merdeka. Jadi yang pertukaran pelajar ataupun non pertukaran pelajar itu semuanya sama ya. Perlu status semesterannya itu perlu di flag dulu, di flagging sedang kampus merdeka. Kemudian kalau dia pertukaran pelajar eksternal, ini pada akhir perkuliahan nanti langsung mendatangkan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh. Jadi sesuai ketetapan di perguruan tinggi tentunya dengan di program studi. Jadi pada akhir perkuliahan, akhir semester, ini didatakan konversi mata kuliahnya. Nah di PDDikti itu saat mendatakan konversi mata kuliah yang sifatnya pertukaran pelajar, itu masuk ke menu histori pendidikan mahasiswa, kemudian di situ ada nilai transfer, nanti ditambahkan nilai transfernya. Ditambahkan nilai, saat mendatakan nilai transfer ini nanti akan dibutuhkan nilai nama mata kuliah asalnya apa. Misalnya yang tadi ini statistika kesehatan misalnya statistika kesehatan nama mata kuliah yang diambil. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, jadi hanya contoh. Misalnya yang diambil statistika kesehatan 5 SKS,
bobotnya 5 SKS ya. Bobotnya 5 SKS mendapat nilai huruf B, dikonversi di perguruan tinggi Bapak Ibu, dikonversi menjadi biostatistik misalnya, dikonversi menjadi biostatistik dengan SKS yang diakui hanya 2 SKS. Hanya 2 SKS tetapi mendapat nilai huruf A. Nah, itu di PD Dikti secara sistem itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan seperti itu. Jadi dapat nama mata kuliah asalnya seperti apa, kemudian dikonversinya menjadi apa, itu mungkin untuk yang pertukaran pelajar eksternal. Kemudian yang terakhir untuk yang non pertukaran pelajar. Nah, untuk yang non pertukaran pelajar ini stepnya sama juga. Jadi stepnya sama, step awalnya sama dengan yang pertukaran pelajar baik internal dan eksternal, yaitu mendatakan status aktivitas kuliah mahasiswanya itu yang sedang kampus merdeka. Jadi itu perlu di flag sedang kampus merdeka di awalnya, kemudian nah ini membuat aktivitas mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswanya apa? Dari yang 9 kegiatan tadi, 8 kegiatan ya, 8 kegiatan yang non pertukaran itu dibuat bentuk kegiatannya apa, kemudian diisikan peserta aktivitas mahasiswanya, peserta aktivitas mahasiswa dan dosen pembimbingnya itu diisikan. Kemudian yang keempat, ini terakhir didatakan konversinya. Jadi konversi nilainya ini ada di menu tersendiri, beda dengan konversi nilai yang kampus merdeka pertukaran pelajar tadi. Jadi yang non pertukaran itu menunya tersendiri, nanti ada konversi nilai untuk aktivitas mahasiswa. Kalau di PD Dikti yang tadi tahapan pertama ini dibuat dulu aktivitas mahasiswanya. Misalnya dia jenis usahanya, nanti jenis aktivitasnya ini dipilih yang ada label kampus merdekanya ya. Jadi dipilih jenis aktivitasnya yang ada label kampus merdekanya, isian file-nya ini dilengkapi, aktivitas mahasiswanya dilengkapi. Setelah seluruh data dilengkapi, kemudian dilengkapi lagi peserta aktivitasnya siapa saja. Misalnya ada 3 orang ya, kalau ada 3 orang atau ada 4 orang pesertanya, ini silakan ditambahkan terus peserta aktivitasnya. Misalnya ini yang Yurman Lius, nanti ada lagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu ditambahkan saja, ditambahkan pesertanya. Kemudian dosen pembimbingnya juga dilengkapi, ini ada di kanan. Terus kalau ada dosen pengujinya silahkan dilengkapi, kalau tidak ada itu tidak wajib ya. Untuk kegiatan kampus merdeka biasanya tidak ada ya, jadi tidak ada dosen penguji. Mungkin dosen pembimbing lapangan ada, itu bisa dimasukkan seperti itu, didatakan di PD Dikti. Nah, setelah didatakan tadi aktivitasnya seperti apa, kemudian peserta aktivitasnya siapa, yang terakhir itu tentunya mendatakan konversinya. Jadi kegiatan yang tadi itu diakui ke mata kuliah apa, berapa SKS, kemudian nilai angkanya apa, berapa, kemudian nilai hurufnya apa ya. Itu dimungkinkan didatakan seperti itu di PD Dikti. Jadi menu konversinya berbeda antara yang pertukaran dengan non pertukaran. Kemudian yang biasa jadi pertanyaan, bagaimana kalau konversinya ke dalam bentuk yang free form bukan mata kuliah ya. Jadi kalau dia bentuknya free form, misalnya ke dalam bentuk sikap dan lain-lain ya, konversinya itu bisa juga didatakan di PD Dikti. Jadi bisa, silahkan ditambahkan di menu mata kuliah. Walaupun di sini tulisannya mata kuliah ya, mata kuliah kampus merdeka, walaupun tulisannya mata kuliah, tapi sebenarnya file ini kita siapkan untuk mewadahi yang non mata kuliah juga. Cuman dari sisi PD Dikti supaya itu bisa terbaca, makanya kita jadikan dia satu tabel dengan mata kuliah. Jadi dimasukkan satu tabel ke mata kuliah, kemudian tinggal dipilih nanti pada saat konversi. Misalnya ini ya, dia bisnis obat-obatan, ternyata dia memiliki kemampuan berkomunikasi, Nah, kemampuan komunikasinya itu bisa didatakan dulu ke dalam mata kuliah, di PD Dikti. Kemudian pada saat konversi nanti tinggal dipilih di sini. Mata kuliahnya misalnya kemampuan berkomunikasi, itu diakui berapa SKS, kemudian nilai angkanya berapa, kemudian nilai hurufnya apa. Nah, mungkin secara teknis itu dari PD Dikti ya, yang perlu diingat, pelaporan di PD Dikti itu cukup mungkin untuk memudahkan diingat, diklasifikasikan menjadi 2 poin besar, yang sifatnya pertukaran, kemudian non pertukaran. Karena apa diklasifikasikan seperti ini? Karena yang menu konversinya itu berbeda letaknya antara yang pertukaran dengan non pertukaran. Kenapa menu konversinya kita bedakan? Karena kalau yang pertukaran itu kan ada mata kuliah asalnya. Ini mata kuliah dari apa menjadi apa. Kalau yang non pertukaran ini konversinya dari kegiatan. Jadi kegiatan apa menjadi mata kuliah apa. Makanya di PD Dikti 2 menu itu untuk konversi itu kita bedakan. Mungkin kurang lebih dari kami, dari PD Dikti seperti itu.
saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita kembalikan ke panitia mungkin atau ke moderator. Terima kasih.